Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Akbar Arido, nomor absen 14. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian problem posing. Eccles dan Sedley menyatakan bahwa problem posing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu problem dan pose. Problem diartikan sebagai soal, masalah, atau persoalan, dan pose diartikan sebagai mengajukan. Istilah lain yang digunakan untuk problem posing yaitu pembentukan soal, pembuatan soal, dan pengajuan soal. Lalu model pembelajaran problem posing ini adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar membuat soal secara mandiri. Pembelajaran dengan problem posing ini adalah suatu pembelajaran dengan cara siswa diminta untuk merumuskan, membentuk, dan mengajukan pertanyaan atau soal dari situasi yang disediakan. Situasi yang ini dapat berupa gambar, cerita, atau informasi lain yang berkaitan dengan pelajaran. Selanjutnya, siswa sendiri yang harus mendesain cara penyelesaiannya. Lalu, fungsi guru dalam kegiatan itu adalah memotivasi siswa agar aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan membimbing siswa dalam proses pemecahan atau penyelesaiannya. Pelaksanaan pembelajaran dengan model problem posing ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, dan tahap observasi. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Sufiati, nomor absen 25. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan model pembelajaran problem posing. Menurut Siswono, dalam Diani tahun 2011 halaman 18 menjelaskan sintak model pembelajaran berbasis pengajuan masalah atau problem posing terdiri atas 6 fase, yaitu yang fase pertama adalah menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Aktivitas yang dilakukan adalah pertama menjelaskan tujuan materi. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dari adaptasi. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis adaptasi. Lalu langkah selanjutnya adalah memotivasi siswa. Nah, memotivasi siswa ini harus dilakukan oleh guru, bisa dengan tepuk semangat atau memberikan kata-kata bijak. Kemudian yang ketiga adalah mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Seperti kalian pernah lihat tidak bagaimana bentuk kaki bebek, bagaimana bentuk kaki dari ayam? Nah, itu merupakan contoh dari adaptasi. Kemudian, fase yang kedua yaitu adalah menyajikan informasi. Aktivitas yang dilakukan itu guru memberikan informasi tentang pembelajaran yang akan dilakukan dan menjelaskan materi prasyarat yang akan dibahas. Jadi, guru itu menjelaskan. Jadi, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi. Jadi materi yang akan kita bahas yaitu adalah yang pertama tentang pengertian adaptasi, kemudian yang kedua tentang jenis-jenis adaptasi. Nah, kemudian fase ketiga yaitu adalah mengorientasi siswa pada masalah melalui pemecahan atau pengajuan masalah dan mengorganisasi siswa untuk belajar kelompok. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru yaitu adalah memberikan masalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk diselesaikan atau meminta siswa mengajukan masalah di awal. Kemudian selanjutnya meminta siswa bekerja dalam kelompok atau individu dan mengarahkan siswa membantu dan berbagi dengan anggotanya. Jadi bisa saja di awal guru itu memberikan masalah berupa pertanyaan, kenapa ya kaki ayam dan kaki bebek itu berbeda?
bisa dengan itu, kemudian bisa juga guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang seputar adaptasi. Kemudian selanjutnya itu guru meminta siswa untuk bekerja dalam kelompok atau individu dan mengarahkan siswa membantu dan berbagi dengan anggotanya. Jadi anak-anak, kali ini kalian akan bekerja secara kelompok. Nah, di dalam kelompok ini kalian harus saling membantu dan berbagi informasi ya. Lanjut ke fase berikutnya. Kemudian fase keempat yaitu membimbing penyelesaian secara individu maupun kelompok. Yang aktivitas yang dapat guru lakukan adalah membimbing dan mengarahkan belajar secara efektif dan efisien. Jadi di sini guru mengontrol bagaimana kinerja belajar si anak di dalam kelompoknya agar efektif dan efisien. Jangan sampai waktu yang digunakan itu terlalu panjang dan terlalu banyak sehingga tidak efisien. Dengan waktu singkat dapat membuat pembelajaran itu bermakna. Nah, jadi fase selanjutnya itu fase kelima, yaitu menyajikan penyelesaian dan pengajuan masalah. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan guru adalah guru membantu siswa merencanakan dan menetapkan suatu kelompok atau seorang siswa dalam menyajikan hasil tugasnya. Jadi tadi setelah diberi masalah, si anak ini, guru itu dapat membantu siswa nih, memberikan pilihan. Jadi kalian ingin hasil ini nih dibuat seperti apa? Bisa dengan narasi ataupun tabel. Nah, selanjutnya tahap keenam yaitu adalah memberikan pemahaman dan memberikan umpan balik sebagai evaluasi. Nah, di sini guru pada fase terakhir ini, guru itu memeriksa kembali atau mereview kembali kemampuan siswa dan memberikan umpan balik untuk menerapkan masalah yang dipelajarinya pada suatu materi lebih lanjut dan pada konteks nyata pada sehari-hari. Nah, jadi seperti ini. Guru itu bisa mengajukan evaluasi dengan bertanya secara klasikal, bertanya secara kelompok, atau dengan game. Nah, kemudian yang terakhir, guru bisa juga ingin mengetahui atau memeriksa pemahaman siswa secara individu dengan memberikan bahan evaluasi atau soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Olia, nomor absen 35. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi berikutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan model problem posing. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mereka tentang kelebihan dan kekurangan model problem posing, di antaranya Tobrani dan Mustafa. Beliau mengatakan bahwa kelebihan-kelebihan dalam menerapkan model problem posing adalah: 1. Mendidik siswa berpikir kritis. Yang kedua, siswa aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, belajar menganalisis suatu masalah. Yang keempat, mendidik anak percaya pada diri sendiri. Nah, kemudian ada pendapat ahli lainnya, yaitu menurut Norman dan Bakar. Beliau mengemukakan kelebihan model problem posing adalah: yang pertama, kemampuan memecahkan masalah sehingga mencari berbagai jalan keluar. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman siswa. Yang ketiga, mengetahui proses bagaimana siswa memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengajukan soal dan sikap positif terhadap materi pembelajaran. Nah, dari pendapat-pendapat para ahli di atas, kita mengetahui atau kita dapat menarik beberapa kesimpulan
bahwa kelebihan-kelebihan problem posing diantaranya: 1. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, minat positif siswa terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa untuk melihat berbagai permasalahan sehingga siswa mampu mencari berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, memunculkan ide yang kreatif dalam mengajukan soal. Yang kelima, mengetahui proses bagaimana cara siswa memecahkan masalah. Nah, selain beberapa kelebihan yang saya terangkan, ada juga kekurangan-kekurangan dalam model problem posing. Di antaranya, pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, agar pelaksanaan kegiatan dalam membuat soal dapat dilakukan dengan baik, maka harus ditunjang dengan buku-buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan belajar, terutama membuat soal. Terima kasih. Itu dia penyampaian tentang kelebihan dan kekurangan model problem posing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Septianayati. Saya dari kelompok 7. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian model pembelajaran mind mapping. Nah, mind mapping ini adalah suatu sistem berpikir yang terpancar atau radiant thinking yang dapat mengembangkan ide dan pikiran ke segala arah dan melihatnya dari berbagai sudut pandang, yang mana akan membantu seseorang untuk mengembangkan kreativitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan, serta kemandirian siswa untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, mind mapping ini juga sering disebut juga sebagai peta pikiran, di mana di dalam mapping ini memuat catatan-catatan kreatif yang dapat memudahkan kita untuk mengingat banyak informasi. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa dari model mind mapping ini kita dapat menuangkan ide, gagasan, persoalan, solusi, serta apapun yang terlintas di kepala. Nah, mungkin secara sepintas mind mapping ini mirip sekali dengan catatan, tapi mind mapping itu berbeda dengan catatan, di mana catatan itu hanya berupa tulisan, tetapi mind mapping bukan hanya berupa tulisan, tapi juga simbol dan gambar. Dan dalam catatan itu hanya dalam satu warna, sedangkan mind mapping itu berwarna-warni. Untuk catatan itu tadi, untuk mereview ulang memerlukan waktu yang lama, sedangkan mind mapping itu cuma waktu yang pendek. Nah, untuk waktu yang diperlukan untuk belajar itu juga lebih lama dalam catatan, tapi untuk mind mapping itu lebih cepat dan efektif. Nah, dan tujuan dari model ini ialah memperjelas pemahaman pada suatu bacaan. Selain itu juga dapat digunakan guru sebagai alat evaluasi pemahaman anak dengan cara membaca peta konsep serta menjelaskan hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, nomor absen 27. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai metode mind mapping. Pada poin kedua, yaitu tentang penerapan metode mind mapping terhadap pembelajaran atau materi IPA di sekolah dasar. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa metode ini bukanlah termasuk bahwa mind mapping ini bukanlah termasuk ke dalam model, melainkan tergolong sebagai metode pembelajaran. Sebab mind mapping ini tidak memiliki langkah-langkah baku layaknya model pembelajaran yang lain, melainkan hanya terselip dalam proses pembelajaran. Sehingga dikatakan mind mapping ini adalah sebuah metode pembelajaran. Nah, tadi kan
metode mind mapping ini terselip dalam proses pembelajaran. Nah, yang mana proses pembelajaran itu memiliki langkah-langkah pembelajaran sama halnya dengan pembelajaran yang lain, yaitu terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup, di mana pendahuluan biasanya berisikan apersepsi, pemberian motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran, dan pada penutup biasanya disampaikan guru bersama siswa biasanya membuat sebuah kesimpulan. Nah, adapun untuk mind mapping ini terdapat pada proses pembelajaran di langkah pembelajaran, di mana siswa diharapkan bisa membuat atau menuangkan pemikirannya atau hasil tangkapan dan hasil pemahamannya tersebut pada proses pembelajaran yang dituangkan ke dalam sebuah peta pikiran, bisa berbentuk gambar, simbol-simbol dan warna-warna yang menarik, atau juga disebut sebagai mind mapping. Itu tadi penjelasan sedikit tentang metode pembelajaran mind mapping. Selanjutnya saya akan meneruskan kepada penerapan metode mind mapping ini terhadap pembelajaran IPA di SD, yang mana di sini saya mengambil materi pada kelas 4 semester 2, yaitu pada tema 9 makanan sehat dan bergizi. Terdapat pada subtema pertama, pembelajaran pertama, yang mana materi pembelajarannya tersebut tentang sumber daya alam. Nah, adapun skenario pembelajarannya yaitu pada saat guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, yang mana ini termasuk ke dalam kegiatan pendahuluan. Nah, di sini guru bisa melakukan tanya jawab kepada siswa. Adapun pertanyaan yang bisa diajukan seperti buah-buahan apa yang kalian suka, apa saja kandungan-kandungan dari buah-buahan yang kalian suka, olahan buah apa sajakah yang pernah kalian konsumsi, dan apakah di sekitar kalian ada buah-buahan yang kalian suka. Nah, di sini termasuk kegiatan pengaitan pembelajaran terhadap kehidupan sehari-hari dan termasuk ke dalam apersepsi. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya tersebut siswa bisa memahami atau mengelompokkan makanan-makanan sesuai jenis-jenisnya. Selain itu juga siswa diharapkan agar bisa membuat peta pikiran dari apa yang dipahaminya selama pembelajaran. Nah, selanjutnya pada tahap selanjutnya itu guru mengemukakan terlebih dahulu konsep yang akan dipelajari atau permasalahan yang akan dipelajari atau dipecahkan oleh siswa. Nah, pada kegiatan ini guru bisa menugaskan siswa untuk membacakan teks bacaan yang mana bisa diwakilkan oleh satu orang yang ditunjuk oleh guru tersebut, yang mana pada buku siswa yaitu tentang makanan sehat, dan sebagian yang lain bisa menyimak bacaan yang dibawakan oleh anak tersebut, perwakilan siswa tersebut. Kemudian dari hasil menyimak teks bacaan yang mereka baca tersebut, kemudian disampaikan kembali tentang informasi penting apa yang mereka peroleh, seperti makanan apa sajakah yang diperoleh, seperti jenis makanan apa sajakah yang terdapat pada teks tersebut. Selanjutnya, guru bersama siswa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dibahas pada teks bacaan tersebut. Contohnya, ciri-ciri, kandungan vitamin, manfaat, dan lain sebagainya, sehingga siswa mampu mengelompokkan makanan berdasarkan jenisnya, apakah termasuk protein, karbohidrat, vitamin, dan lainnya. Sehingga
siswa itu bisa mengetahui apakah itu termasuk makanan sehat ataupun tidak. Nah, juga siswa bisa memahami bahwa makanan-makanan tersebut berasal dari sumber daya alam yang kita temukan yang ada di kehidupan kita. Nah, kemudian masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pada kegiatan inti. Nah, di sini guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok yang berjumlah sekitar 4-5 orang. Dalam kegiatan ini, guru membagikan LKS yang berisikan permasalahan kepada tiap kelompok untuk dipecahkan dengan teknik mind mapping. Adapun isinya bisa saja guru menyajikan dalam gambar-gambar jenis makanan, sehingga di sana siswa bisa menjawab atau menentukan apakah makanan tersebut sehat atau tidak, serta penjelasan mengapa makanan tersebut bisa dikatakan sehat ataupun tidak. Kemudian siswa diarahkan untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan atau soal-soal di LKS tersebut, yang mana diberitahukan guru bahwa itu akan dipresentasikan di depan kelas secara bergantian oleh perwakilan kelompok. Selanjutnya, perwakilan kelompok diarahkan mencatat seluruh alternatif jawaban yang diperoleh dari hasil diskusi mereka dalam bentuk peta pikiran tadi. Nah, dalam kegiatan ini, guru mengarahkan siswanya agar menyiapkan alat-alat untuk membuat mind mapping seperti kertas HPS, spidol warna, dan lain sebagainya yang menunjang untuk pembuatan mind mapping, yang mana alat-alat tersebut sudah disampaikan pembelajaran sebelum atau hari-hari sebelumnya. Kemudian di sini guru menjelaskan cara pembuatan mind mapping tersebut sesuai pada makalah kami yang terdapat pada pengertian metode mind mapping. Kemudian di sini setelah selesai mereka membuat, masing-masing kelompok tadi diberi kesempatan untuk menjelaskan di depan kelas atau mempresentasikannya secara bergiliran yang diwakilkan oleh satu orang setiap kelompoknya. Setelah selesai, masuk kegiatan penutup, yaitu dari data hasil diskusi dan pembuatan peta pikiran tersebut, guru bersama siswa bisa membuat kesimpulan mengenai tentang sumber daya alam tersebut yang mana diperoleh dari makanan-makanan kita di kehidupan sehari-hari, sesuai dengan peta konsep yang telah dibuat oleh para siswa tersebut. Nah, itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, nomor absen 31 dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan serta kekurangan dari model pembelajaran mind mapping. Yang pertama ada kelebihannya. Jadi yang pertama itu siswa itu dapat mengemukakan pendapatnya atau berkreasi secara bebas. Kenapa? Karena di sini murid itu dibebaskan untuk berkreasi dalam membuat mind mapping tanpa ada larangan, tapi tetap sesuai dengan bagaimana mind mapping itu sendiri. Terus mereka dibebaskan untuk membuat kata-kata dengan bahasa mereka sendiri yang bersangkutan dengan materi itu. Jadi misalnya mungkin kalau ada kata-kata dari buku atau dari penjelasan guru itu susah untuk dimengerti, jadi mereka bisa mengubah kata-katanya dengan bahasa mereka sendiri sehingga lebih mudah dipahami oleh mereka. Terus yang kedua, dapat bekerja sama dengan teman lainnya. Yang ketiga, catatan lebih padat dan jelas. Kenapa? Karena dalam mind mapping itu kan merupakan peta konsep, jadi di sini hanya memuat materi-materi pokok yang terdapat dalam materi. Terus kenapa jelas? Karena di sini kan warnanya dibeda-bedakan, jadi tentunya akan lebih jelas dan mudah dibedakan oleh siswa yang membuatnya ketika ingin mengkaji ulang. Terus
lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Nah, tadi bersangkutan dengan yang nomor 3 tadi. Kenapa lebih mudah? Karena kan warnanya dibeda-bedakan tiap komponen-komponennya, sehingga ketika mereka ingin mencari, misalnya mencari materi ini misalnya, mereka akan mudah menemukan karena warnanya kan berbeda-beda, simbolnya berbeda-beda. Terus catatan akan lebih terfokus pada inti materi. Seperti yang saya bilang tadi, dalam peta konsep pastinya terstruktur dan hanya materi-materi inti yang dimasukkan dalam mind mapping ini. Nah, terus mudah melihat gambaran keseluruhan karena mind mapping itu dibuat dalam satu lembar kertas. Nah, dalam satu lembar kertas itu memuat seluruh materi yang diajarkan, misalnya materi tentang gaya. Nah, jadi di situ tuh semua materi tentang gaya dimuatkan dalam situ, misalnya dengan di tengah-tengah itu merupakan materi intinya, misalnya di judul. Terus membantu otak untuk mengingat serta membandingkan. Kenapa? Karena kan mind mapping ini terdiri dari gambar-gambar, terus simbol-simbol, warna-warna yang berbeda, catatan-catatan inti. Jadi otak itu akan mudah untuk mengingat serta membandingkan materi yang satu dengan materi yang lainnya, sehingga anak itu juga mudah untuk mengingat. Terus memudahkan penambahan informasi baru. Jadi misalnya ketika ada informasi baru yang didapat, jadi anak itu tinggal menambahkan di komponen-komponen yang bersangkutan dengan informasi tersebut. Nah, terus pengkajian ulang bisa lebih cepat. Nah, itu tadi yang berhubungan dengan materi intinya lebih padat dan jelas, karena ketika ingin mengkaji ulang kan semua kan sudah ada tercakup materi-materi intinya dan warnanya pun berbeda-beda setiap komponen. Jadi untuk mengkaji ulang itu akan lebih cepat. Terus ada lagi kelemahan dari model pembelajaran mind mapping, itu hanya siswa aktif yang terlibat. Kenapa? Karena dalam pembuatan penulisannya kan tidak dipatokkan oleh guru. Kan mereka itu dibebaskan untuk membuat sesuai dengan kreasi mereka sendiri. Jadi ketika disuruh membuat mind mapping, hanya siswa aktif yang terlibat biasanya, karena mereka akan berkreasi sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Lain halnya dengan siswa yang pasif, mungkin karena tidak dicontohkan oleh guru ataupun tidak ada patokan oleh mereka, jadi mereka asal-asalan membuatnya. Apalagi mungkin nanti ada juga siswa yang membuat mepet, misalnya dalam pengumpulan waktunya sudah mepet baru mereka membuat. Jadi kemungkinan komponen-komponen materi yang ada di dalam mind mapping tersebut tidak lengkap atau tidak optimal dimasukkan oleh siswa tersebut. Terus murid tidak sepenuhnya belajar. Kenapa? Karena pembuatan mind mapping ini tidak dikontrol. Jadi mereka tuh dibebaskan untuk berkreasi sesuai dengan kemauan mereka sendiri, sehingga ada siswa yang hanya asal-asalan membuat mind mapping karena mereka enggan untuk belajar. Seperti yang saya sebutkan tadi, siswa yang pasif tadi. Terus yang kelima, mind mapping siswa kan bervariasi, sehingga guru itu akan kesulitan untuk memeriksa atau kewalahan untuk memeriksa mind mapping dari siswa. Kan dalam satu kelas itu kan terdiri dari 20-30 siswa misalnya. Jadi ketika guru itu harus memeriksa semua mind mapping siswa, kemungkinan akan kewalahan karena mind mapping tiap siswa itu akan berbeda-beda. Jadi kemungkinan guru itu akan susah untuk memeriksanya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kelebihan serta kekurangan dari model pembelajaran mind mapping. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.